dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, rahmat Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Rahmat Tuhan yang berlimpah dari kasih-Nya diberikan kepada semua orang, tetapi orang itu hendaklah atau haruslah percaya. Perempuan Siro-Fenisia, sekarang daerah Libanon atau Suriah. Perempuan ini mendapatkan rahmat dari Tuhan karena dia percaya. Padahal perempuan Siro-Fenisia ini bukanlah seorang pengikut Kristus, beragama lain dan bukan orang Yahudi. Namun dia mendapatkan rahmat dari Tuhan karena dia percaya kepada Yesus. Sehingga oleh karena kepercayaannya pada Yesus, dia mendapatkan rahmat mujizat dari Tuhan. Anaknya sembuh. Setan yang ada pada tubuh anaknya terusir keluar. Percaya berarti mau membuka hati. Rahmat Tuhan yang berasal dari kelimpahan kasih-Nya akan terjadi kepada kita semua apabila kita mau membuka hati. Keterbukaan hati nyatanya itu ibarat bahwa kita menerima rahmat dari Tuhan yang senantiasa mengalir dari kelimpahan kasih-Nya, dari bejana kasih-Nya. Dan bagaikan air yang mengalir dari bejana itu berlimpah ruah, maka apabila kita menutup hati kita, menutup bibir kita atau mulut kita, maka kita tidak akan disegarkan dari rasa dahaga kita. Kita akan tetap kehausan apabila kita menutup mulut kita dari aliran air segar, dari bejana yang mengalir dari kasih Tuhan itu.
Namun, rasa dahaga kita akan terpuaskan apabila kita mau membuka mulut kita. Tempayan atau gelas kita tidak akan terisi oleh air dari bejana kasih Tuhan, dari bejana rahmat Tuhan yang berlimpah itu, apabila kita tidak membuka tutup gelas atau membuka tutup tempayan. Tempayan kita atau gelas kita akan tetap kosong. Namun apabila kita membuka tutupnya, maka rahmat Tuhan akan terisi penuh pada diri kita. Maka keterbukaan hati adalah penting agar rahmat Tuhan senantiasa ada pada diri kita. Rahmat pemulihan, rahmat pengampunan, rahmat penyembuhan, dan pemenuhan akan harapan senantiasa akan terjadi apabila ada keterbukaan hati. Keterbukaan hati itu akan membawa rasa damai bagi setiap orang dalam relasinya dengan Allah maupun relasinya dengan antar sesama manusia. Keterbukaan hati akan membuat orang saling memahami, saling mengerti, saling mengasihi. Karena ada komunikasi dari hati ke hati antar sesama, antar pribadi itu dengan Allah. Sehingga oleh karena ada saling memahami, saling mengerti, dan saling mengasihi itulah, maka rahmat pemulihan, rekonsiliasi, pengampunan, dan penyembuhan luka-luka batin dapat terjadi. Maka marilah kita senantiasa membuka hati kita agar jiwa kita senantiasa disegarkan oleh rahmat kasih-Nya yang berlimpah ruah itu.